Minggu ini kita akan membahas Romawi ketiga, yaitu persiapan keselamatan. Oh ya, rekaman yang 2 minggu yang lalu sebenarnya sudah ada, tapi karena berbagai kesulitan sehingga mengeditnya jadi harus berulang kali. Dan pas mati lampu itu baru selesai. Saya render untuk terakhir kalinya, jadi belum sempat saya upload. Jadi kemungkinan habis kelas ini baru saya upload yang 2 minggu yang lalu. Dari 2 minggu yang lalu, apakah ada pertanyaan mengenai dasar filosofisnya, mengapa manusia perlu diselamatkan? Apakah ada? Kalau tidak ada, yang 2 minggu yang lalu Pak, masih itu kan waktu Kak Siti bertanya tuh, Tuhan Yesus kan mati atas kayu salib itu, apakah dia ilahian itu hilang gitu? Keilahiannya tidak. Ya, tidak hilang. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Ya. Kan keilahiannya kan tidak hilang gitu ya Pak. Lalu bagaimana kita mengkonfirmasi mengenai tentang kematian agar kita bisa menjelaskan ke orang lain? Dia kan mati gitu. Tubuhnya mati, mengalami kematian. Oke. Toh manusia mati juga enggak hilang begitu kan? Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus mati, tubuh jasmaninya mati, itulah mengalami kematian. Oke. Nah, tergantung orang bingung apanya. Orang menganggap masalahnya apa gitu. Bahwa Allah nggak bisa mati. Memangnya kenapa? Kenapa Allah tidak bisa mengalami kematian kalau dalam bentuk manusiawinya? Kalau sedang mendiami tubuh manusia, kenapa Allah tidak bisa mengalami kematian? Apa kontradiksinya? Toh Allah bisa makan, Allah bisa mengalami segala yang manusia alami, kan dia manusia. Lalu kalau dia memilih untuk mengalami kematian, kenapa tidak bisa? Bagi saya tidak ada pertentangan. Begitu ya. Kalau ada pertentangan ya berarti yang dicari-cari. Apa pertentangannya? Ya, Pak. Ya. Tahu kan Pak, kalau seandainya kita mati itu kan artinya tubuh kita terpisah dari roh kita. Tubuh kita terpisah dari. Kalau kita juga bilang sebenarnya tubuh itu nggak ada apa-apanya kalau tidak ada roh, itulah yang menghidupkan gitu. Untuk mengkonfirmasi hal itu mengenai Yesus Kristus kan dia kan 100% manusia, 100% Allah. Artinya ketika dia mati, dia melepaskan kealahannya secara logikanya gitu kan. Kenapa? Melepaskan rohnya, makanya dia bisa mati. Kalau dia tidak melepaskan itu, tentu dia nggak bisa mati. Gitu. Rohnya melepaskan rohnya gimana? Maksudnya dari tubuhnya gitu. Ketika dia mati kan artinya tubuh itu melepas roh itu, karena roh itu yang menghidupkan tubuh itu gitu. Rohnya melepas tubuh kali? Ya. Masa tubuhnya melepas roh? Maksudnya ketika dia mati kan rohnya itu kan lepas dari tubuh dia gitu. Ya. Ya. Nah, jadi gimana dong? Jadi rohnya lepas dari tubuh, oke, setuju. Nah, kita untuk menjelaskan kepada orang lain gitu, kan ada argumen tadi bilang kalau seandainya dia Allah gitu, kok dia bisa mati gitu. Kenapa nggak boleh? Kenapa roh Yesus tidak boleh lepas dari tubuhnya gitu? Nah, berarti dia melepaskan kealahannya dong gitu. Emangnya Allahnya itu di tubuhnya? Di rohnya itu. Di rohnya kan? Ya udah. Ya. Jadi kenapa roh Allah yaitu Yesus nggak boleh melepaskan tubuhnya? Boleh dong. Berarti secara logika dia nggak mati gitu ya Pak ya? Secara logika. Mati kan melepas tubuhnya. Jadi bingung ya Pak. Nah, benar nggak? Iya.
Begitu. Ya. Jadi tubuhnya yang mati, rohnya. Ya Pak. Tapi kan tubuhnya yang lagi Pak. Pas dia bangkit nggak ada lagi tubuhnya di gua kuburan itu. Berarti mati dari malam aja. Udah balik lagi itu. Ini kalian bingung atau orang lain bingung, mungkin karena pemahaman bahwa manusia bisa mati, sedangkan Allah tidak bisa, ya kan? Iya, Allah itu betul. Bener nggak? Iya. Jadi kalau Allah mati berarti Allah bukan manusia. Kalau Allah mati berarti Allah manusia. Kalau Allah mati berarti Allah bukan Allah gitu Pak. Iya, berarti Allah manusia kan? Iya. Nah, tapi kalau Allahnya sudah jadi manusia gimana? Bukan begini nih. Tapi Allahnya jadi manusia dulu, baru mati. Berarti secara logika kematiannya itu melepaskan kealahannya gitu dong Pak. Iya. Kok melepaskan kealahannya? Kenapa harus melepaskan kealahan? Karena roh itu kan di dalam tubuh itu. Nah, terus? Jika tubuh itu Yang Allahnya mana? di Rohnya rohnya apa Allahnya? Di rohnya itu. Jadi kalau tubuh manusianya mati, kok dia melepaskan kealahannya? Berarti dia tetap Allah dong, dia tetap roh kan? Kenapa harus melepaskan kealahannya? Tubuhnya kok yang mati? Gimana? Logiknya gimana? Berarti itu ya Pak, Allah itu ada di rohnya bukan di tubuhnya. Iyalah. Mana ada tubuh manusia yang Allah? Itu Bos. Iya, Ya. tahu gitu. Tetap rohnya yang membuat tubuhnya itu hidup. Iya. Yang membuat dia disebut Allah bukan tubuhnya, tapi rohnya. Ya kan? Oke. Jadi kalau Allah tidak punya tubuh, memang nggak bisa mati. Dan dia adalah kehidupan itu sendiri, jadi dia nggak bisa mati. Tetapi ketika Allah mengambil sebuah tubuh manusia dan membatasi dirinya di dalam tubuh itu, maka ketika dia mati selayaknya manusia biasa mati, itulah disebut kematian. Begitu. Itulah yang disebut kematian. Oke? Apa mau tanya? Tidak tanya. Gak apa-apa, kalau mau tanya boleh. Entar. Kenapa tuh? Pak mau tanya Pak, kan orang yang tidak percaya kan akan masuk neraka Pak. Kemudian kan tubuh jasmaninya kan akan di dalam tanah. Yang mereka kan yang orang tidak percaya itu masuk neraka, kemudian kan mereka akan merasakan kesakitan. Kira-kira yang ketika mereka merasakan kesakitan itu, apakah roh mereka atau gimana Pak? Karena kan tubuh jasmaninya kan di dalam sana gitu. Nah, boleh satu lagi. Jadi bahkan orang-orang mati pun yang tidak percaya juga akan dibangkitkan. Tubuhnya Tetapi istilahnya itu tidak sama dengan kita yang mengalami kebangkitan. Karena kita dibangkitkan kepada hidup, sedangkan mereka tidak. Begitu. Jadi istilah bangkit itu tidak cocok untuk mereka. Ya. Mereka itu bukan dibangkitkan karena mereka tetap mati. Begitu. Tetapi seperti misalnya waktu di Wahyu pasal 20, laut menyerahkan orang-orang matinya, ya. Maut menyerahkan orang-orang matinya. Lalu kemudian dihakimi.
Lalu sesudah penghakiman itu baru kemudian dicampakkan ke dalam lautan api. Dan katanya itu adalah kematian yang kedua. Jadi orang-orang mati itu sudah mati, kok bisa mati lagi yang kedua kali kan? Jadi dalam tanda kutip bangkit kepada kematian yang kedua. Bukan benar-benar bangkit, cuma dikasih sesuatu gitu. Saya juga nggak tahu dikasih apa. Alkitab tidak kasih tahu apakah mereka dikasih tubuh ataukah hanya rohnya saja. Kalau rohnya sih sudah pasti ada. Begitu. Tapi detail-detailnya tidak diberitahukan. Saya masih kurang memahami tentang neraka dan sama apa itu. Pas di Matius itu ya tentang Abraham, Lazarus dan orang kaya itu kan. Nah, yang saya tanya, apakah di kisah Lazarus dan orang kaya mengenai tentang orang kaya itu sudah benar-benar neraka atau belum? Itu namanya adalah dunia orang mati. Ya. Dalam bahasa Ibraninya Sheol. Kalau di perjanjian lama. Oke, dan ini merupakan tempat di mana semua orang mati masuk di perjanjian lama. Tetapi rupanya di dalam Sheol ada pembatas yang memisahkan antara orang mati yang di dalam Tuhan dengan yang tidak di dalam Tuhan. Katanya jurang yang besar, sehingga tidak bisa lewat dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, bahkan di dalam dunia orang mati ini pun sudah ada penderitaan. Oke? Nah, lalu kemudian ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus juga turun ke dunia orang mati. Lalu katanya memberitakan, ya, bukan memberitakan Injil untuk menyelamatkan orang, tetapi untuk mengumumkan bahwa Tuhan Yesus sudah mati menanggung dosa dan menang. Lalu kemudian Tuhan Yesus bangkit dari dunia orang mati, dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka semua orang yang percaya juga dibangkitkan. Gitu. Oke? Berarti non percaya tidak diri? Tidak. Ya? Yang ini yang mengalami kebangkitan. Lalu kemudian sesuai dengan janji Tuhan Yesus kepada penyamun di sisinya, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Nah, bersama-sama dengan Tuhan itu di mana? Kalau kita baca di Matius pasal 28, Tuhan Yesus itu pergi kepada Bapa. Kan dia bilang sama Maria, jangan sentuh aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu bakalan pergi kepada Bapa. Berarti orang-orang percaya itu nanti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Bapa itu di mana? Di surga. Berarti nanti mereka bukan nanti, waktu itu mereka sudah pergi ke surga pada saat kebangkitan Yesus. pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti baik yang non percaya itu berarti baik dalam PB maupun dalam PP. Berarti mereka di tempat sementara. Tidak, di PB tidak lagi. Di PB itu sudah langsung bersama-sama dengan Tuhan. Yang non percaya, Yang tidak percaya, Pak. Oh, yang tidak percaya. Oh, masih tetap masih. Berarti neraka yang sesungguhnya itu yang saya tanya. Yang di Bukan, ini bukan. Bukan. Neraka yang sesungguhnya yaitu lautan api, yaitu kematian yang kedua, itu nanti yang ke dalamnya nanti ular tua itu akan dicampakkan. Kemudian ya itu nanti sesudah pengadilan paras putih. Oh, berarti Seoul itu sampai sekarang belum dihancurkan. Belum.
Oke. Nah, berhubungan dengan apa nih? Dengan ini atau Masih Ya, ada. ada. wanita dulu? Kan orang percaya itu ketika meninggal kan langsung masuk surga. Apakah tubuh jasmaninya langsung diubah menjadi tubuh neraka? Belum. Ya, belum. Nanti pada saat sangkakala berbunyi 1 Korintus 15. Ya. Lalu kemudian 1 Tesalonika 4 13 sampai 18 katanya apa? Nanti waktu kita menyongsong Tuhan di angkasa itu bersama-sama dengan orang-orang kudus lain yang sudah mendahului kita. Nah, bersama-sama. Nah, pada waktu itulah waktu sangkakala berbunyi, kita akan dikasih tubuh yang baru. Oke, tadi siapa lagi? Pak Kurni dulu. Ya, ini pertanyaan benar atau salah, Pak. Jadi ketika manusia dibangkitkan, itu tubuhnya kan ada, dia dipanggil, dia keluar. Berarti dia dibangkitkan kembali menjadi manusia. Tubuhnya ada. Kembali menjadi manusia tuh memangnya sebelumnya Misalnya waktu mati bukan manusia lagi. Iya, maksudnya pada waktu dibangkitkan tubuhnya ada. Sedangkan Kristus ketika dia dibangkitkan, kan tubuhnya tidak ada. Berarti dia dibangkitkan kembali ke alam roh. Nah, ini pertanyaan benar atau salah itu aja. Waktu Tuhan Yesus dibangkitkan tubuhnya tidak ada. Bukankah tubuhnya itu yang diubah? Tubuhnya itulah yang diubah. Begitu. Sehingga tubuhnya bangkit dan sudah menjadi tubuh yang tidak bisa mati. Sudah menjadi tubuh yang tidak fana. Kalau kita sekalipun kita hancur dan sudah menjadi debu, sudah dihisap oleh tanaman, lalu kemudian menjadi karbohidrat dan apapun, itu tidak masalah bagi Tuhan untuk membangkitkan atau memberikan tubuh kita satu tubuh yang baru. Ya, maksud saya ini Pak, ketika Tuhan Yesus membangkitkan manusia, itu kan manusia ini keluar dari kubur, serta tubuhnya. Tetap, Kan, bukan pada kebangkitan. Oh ya, waktu meresusitasi manusia. Sedangkan kebangkitan Kristus sendiri seperti yang Bapak jelaskan. Iya, betul. Ya, ada itu. Ya, oke. Ya, jadi kebangkitan Tuhan Yesus beda dengan Lazarus, anaknya Yairus. Nah, beda ya. Oke. Tadi kenapa Siki? Andres. Kan ketika Yesus mati terus dia bangkit itu kan ada kubur-kubur yang pecah apa segala itu. Terus dikatakan juga bahwa Yesus Kristus itu adalah buah sulung yang pertama dibangkitkan. Nah, bagaimana cara kita untuk memahami mengenai yang ini yang pecah yang ikut bangkit bersama? Yaitu pada waktu itu orang-orang percaya ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus bangkit. Orang mati juga, orang yang tidak percaya. Enggak, kan yang nggak percaya enggak. Mana yang nggak percaya? Berarti begini Pak, berarti untuk kita memahaminya kan kalau orang perjanjian lama kan nggak dibangkitkan bersama-sama gitu, karena progresnya belum situnya gitu, tapi hanya untuk orang yang percaya zaman gereja. Berarti yang diangkat waktu itu yang bersama-sama seperti itu adalah orang-orang percaya zaman perjanjian baru gitu Pak, yang dibaptis. Maksudnya yang pada saat Yohanes Pembaptis tampil gitu ya Pak ya, atau seperti apa? Saya masih Gimana pertanyaannya? Bingung. Kan gini Pak, Yesus Kristus mati kan mengkonfirmasi untuk menyelamatkan semua manusia gitu, terutama orang percaya dan bertobat. Nah, sedangkan orang perjanjian lama kan mereka kan belum lihat Yesus yang sebenarnya ini, hanya mengimani aja gitu. Nah, ketika Tuhan sudah datang mengkonfirmasi dia sudah datang ke muka bumi ini dan dia mati di atas kayu salib, lalu dia bangkit. Nah, kita lihat kan ada beberapa kubur yang terbelah gitu. Nah, ada yang bangkit gitu. Nah, Ya, pertanyaannya, kebangkitan ini apakah hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang di zaman gereja atau
dari zaman perjanjian lama Enggak, itu. enggak. Ini mereka yang selama ini ada di dalam dunia orang mati. Jadi orang PBB. Lalu gimana kaitannya dengan ketika berbicara tentang kebangkitan pada saat kebangkitan bangsa-bangsa itu, Pak? Kebangkitan bangsa-bangsa. Iya, setelah masa tribulasi dan apa gitu. Itu kan ada kebangkitan lagi. Nah, kebangkitan itu untuk mengkembangkan lagi gitu. Oh, jadi kebangkitan bangsa-bangsa itu maksudnya Iya. mungkin yang ini kali. Iya. Ya. Karena yang percaya udah, Sudah dibangkitkan. ya. Yang percaya udah. Pada saat selesai tribulasi loh ya, Iya. bukan sekarang. Oke. Kalau sekarang kebangkitan kita belum. Iya. Kebangkitan kita masih nanti pada saat tribulasi rapture. Oke. Nah, mereka lebih lama lagi. Mereka mesti tunggu sampai penghakiman. Bukankah yang non percaya itu dibangkitkan pada saat nanti akan menerima hukum yang diketok Iya, pada saat bersama-sama penghakiman. dengan iblis itu, Pak, Pada saat kebangkitannya. penghakiman. Ya. Berarti bukan di kebangkitan bangsa-bangsa itu dong yang non percaya gitu. Karena kebangkitan non percaya itu diperuntukkan untuk masa apa namanya? Masa perjanjian lama dan untuk masa tribulasi kata Pak Peneliti. Saya masih bingungnya di situ, Pak, untuk memahaminya gitu. Jadi maksudnya kebangkitan bangsa-bangsa yang mati di dalam masa tribulasi. Iya, iya. Iya. Terus Berarti yang apa namanya dibangkitkan pada saat Yesus Kristus mengkonfirmasi bahwa ya bangkit itu orang percaya perjanjian lama. itu perjanjian lama dong. Sama perjanjian baru juga atau hanya perjanjian lama saja gitu? Ya, yang mati sampai saat itu. Yang mati sampai saat itu. Sampai saat itu. Oh, Begitu. Karena sesudah saat itu yang mati di dalam Tuhan itu langsung bersama-sama dengan Tuhan. iya. Seperti yang Paulus katakan, dia bingung, dia mau pergi kepada Tuhan atau mau tetap bersama-sama dengan kalian. Jadi Paulus saja menganggap kalau dia mati, dia sudah langsung bersama-sama dengan Tuhan. Begitu. Oke? Yang lain lagi tadi? Ya. Ini kalau misalnya kan si A misalnya membunuh si B mungkin dengan alasan iri atau dia disebabkan dengan yang lain-lain. Nah, kata pendeta saya dulu kan Pak, kalau misalnya dia membunuh si A ini, si B ini, maka yang menanggung dosa yang dibunuhnya itu dia orang yang membunuh dia itu. Itu benar atau gimana sih Pak? Khususnya mereka yang tidak percaya. Ya, tidak benar. Masing-masing orang tanggung dosanya sendiri. Oke. Yang bisa tanggung dosa orang lain adalah yang nggak berdosa sama sekali. Terus konsekuensinya sama yang membunuh itu gimana? Dihukum nanti sama Tuhan. Gitu. Oke. Ada lagi? Ya. Pak, saya ini Pak masih tidak bisa memahami di ayat Yakobus pasal 2 sama 1 Petrus 1 ayat 17 itu Pak. 1 Petrus 1 ayat 17 sama Yakobus pasal 2 ayat 24 Pak. Di sini kan yang di Yakobus pasal 2 ayat 24 di sini. Jadi kamu lihat katanya bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman saja. Terus yang di 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini seolah-olah itu Pak, yang di Yakobus itu perbuatan itu memang ikut ambil andil dalam keselamatan gitu. Dan juga dalam 1 Petrus itu manusia juga masih dapat dibenarkan ketika itu dilihat perbuatannya itu Pak.
mana di 1 Petrus 17 ada mengatakan, atau konteksnya mengatakan bahwa orang diselamatkan berdasarkan perbuatan. Ya. Tidak ada. Jadi ini kan 2 minggu yang lalu sudah pernah saya jelaskan juga mengenai Yakobus 2 ayat 24 itu, bahwa ada 2 jenis hal yang dibicarakan oleh Yakobus. Ya. Yang satu adalah iman yang sejati. Oke. Yang satu adalah titik-titik yang sebenarnya bukan iman. Ya. Namanya terserah mau kamu kasih apa. Pokoknya bukan iman. Karena iman yang sebenarnya itu adalah yang menghasilkan atau disertai perbuatan. Oke. Ini adalah iman. Lalu yang tidak ada perbuatannya, ini apa? Nah, sebagian orang menyebutnya iman. Oke. Lalu Yakobus meminjam istilah ini, lalu bilang bahwa ini adalah iman yang mati. Padahal sebenarnya iman bukan? Bukan ya? Ini cuma istilah yang orang pakai dan dipinjam oleh Yakobus bahwa ini iman. Tapi di saat yang sama Yakobus meledek, mengolok-olok, coba tunjukin iman tanpa perbuatan. Ini mati, iman mati. Kalau kamu mau sebut ini iman yang mati karena tidak ada perbuatan. Jadi sebenarnya ini iman atau bukan? Bukan. Jadi waktu di ayat 24 Yakobus bilang bahwa orang diselamatkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena nama iman saja. Itu yang dimaksud. Ya. Oke. Jadi diselamatkan oleh perbuatannya maksudnya apa? Ini satu paket nih. Karena harus disertai. Berarti satu paket. Bukan diselamatkan karena iman doang. Ini namanya iman doang. Iman doang. Nggak ada yang diselamatkan karena iman doang. Karena iman doang ini bukan iman. Ngerti nggak? Oke. Iman tanpa perbuatan ini bukan iman. Lalu yang di 1 Petrus 1:17, ya, kan dibilang apa? Allah menghakimi Semua orang menurut perbuatannya. Semua orang menurut perbuatan. Menurut perbuatan. Ini benar nggak? Benar. Oke. Tapi menghakimi perbuatan itu wajar nggak? Wajar kan? Orang bohong dihakimi nggak? Dihakimi. Orang mencuri dihakimi nggak? Dihakimi. Jadi perbuatan orang dihakimi. Ya. Tetapi ini tidak bilang bahwa Tuhan menentukan seseorang diselamatkan atau enggak berdasarkan perbuatan. Enggak dibilang.
Karena penghakiman ini kan bisa untuk kasih hadiah, ya, bisa untuk kasih hukuman, dan bisa juga untuk keselamatan. Penghakiman untuk keselamatan beda nggak dengan penghukuman? Dengan penghakiman untuk kasih hadiah? Beda. Yang ini didasarkan pada iman kepada Yesus Kristus. Oke. Untuk hadiah segala macam, ya perbuatannya. Begitu. Oke, mengerti? Berarti kalau yang untuk dihukum itu gimana Pak? Untuk dihukum? Ya, ada yang kasih hadiah dan dihakimi gitu, ada yang untuk keselamatan, ada yang untuk apa dihukum gitu. Kenapa? Berarti itu apa kalau misalnya kalau perbuatannya itu misal kalau ada bertanya Pak, kalau perbuatannya itu jahatnya lebih banyak daripada perbuatan baiknya berarti dihukum gitu. Sama ayat itu. Ini untuk keselamatan atau bukan? Kalau sudah diselamatkan, tidak ada lagi penghukuman. Roma pasal 5 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kamu sudah diselamatkan, udah sisa hadiah doang, hukumannya udah ditanggung semua oleh Tuhan Yesus. Ya, oke. Nah kalau orang belum diselamatkan, nggak ada hadiahnya, sisanya hukumannya doang. Gitu, oke? Ya. Udah, beres? Lanjut. Persiapan keselamatan. Di outline kalian, yang nomor 1 adalah kasih hukum, ya. Pemberian hukum. Benar nggak sih? Ya. Oke, 1 Absar, ya. Pengumuman hukum. Kalian mesti ingat bahwa ini adalah sesudah Tuhan ciptakan manusia, sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, lalu sesudah Tuhan janji akan kirim juru selamat. Oke. Lalu Tuhan kasih hukum. Kenapa? Ini kan kejatuhan. Lalu kemudian waktunya datang juru selamat, masih panjang kan? Masih panjang. Oke. Nah, di dalam waktu ini pokoknya seterusnya lah, bukan cuma waktu ini doang. Seterusnya itu untuk semua manusia harus bertobat. Ya kan? Ini adalah syarat. Nah, bertobatnya dari apa? Oke. Bertobat dari apa? Mungkin si Kain, si Habel, dia tidak merasa berbuat dosa kan? Yang makan kan orang tua saya. Saya nggak ngapa-ngapain. Kenapa saya mesti dihukum? Nah, untuk mengilustrasikannya, untuk menunjukkan, untuk menyatakan kepada manusia bahwa manusia itu sudah berdosa, maka Tuhan kasih nih hukum, ya. Hukum ini adalah sebenarnya ya kehendak Allah, ya. Hukum adalah harus melakukan
kehendak Allah. Ini hukum. Kalau manusia gagal melakukan ini, berarti berdosa. Kalau gagal, ya, kalau gagal, berarti namanya dosa. Gitu, ya. Nah, inilah yang manusia harus tobat. Jadi supaya manusia tahu harus bertobat, supaya manusia sadar bahwa dia berdosa, makanya harus bertobat. Maka manusia perlu tahu hukum. Nah, tanpa hukum ini sebenarnya manusia sudah berdosa belum? Sudah. Ya. Maksudnya tanpa pengumuman, sorry. Tanpa pengumuman manusia sudah berdosa, ya. Tapi lalu sekarang Tuhan bikin suatu pengumuman. Tuhan jadikan suatu sistem yang manusia bisa ikuti, yang sesuai dan relevan untuk kondisi manusia. Maka itu makanya disebut hukum. Supaya kalau manusia tahu ini, manusia bisa ikutin. Itu relevan. Gitu, ya. Oke, nah. Zaman dulu hukum ini seperti apa sih? Zaman dulu hukumnya itu sederhana. Ya. Waktu Scofield bikin pembagian zaman dia, dispensasi zaman, dia menyebut ini sebagai zaman hati nurani, human conscience. Nah, jadi waktu itu manusia dipimpin oleh hati nuraninya dan tidak ada hukum. Terus terang saya kurang setuju dengan penamaan ini, karena seolah-olah di zaman ini sajalah pakai hati nurani, dan di zaman-zaman yang lain sudah kurang berperan atau bagaimana? Atau jangan-jangan sebelum dikasih hukum belum ada hukum? Nah, saya tidak setuju. Ya. Menurut saya sesudah manusia jatuh dalam dosa, langsung sudah ada hukum. Ya. Tentu hukumnya sederhana. Dan mungkin hukumnya itu tidak terlalu relevan buat kita hari ini. Makanya yang dicatatkan di dalam Alkitab hukumnya sangat sederhana. Misalnya, sekarang udah boleh makan, maksudnya Tuhan memberikan semua makhluk di bumi ini untuk menjadi makanan. Terus kemudian ada peraturan lagi, misalnya sesudah air bah, itu kan. Sesudah air bah, barang siapa yang mengambil nyawa orang lain, maka nyawanya juga harus diambil. Berarti ada hukuman mati. Jadi di setiap tahap itu ada hukum. Ya. Tuhan suruh untuk berkembang biak, memenuhi bumi dan lain sebagainya. Itu ada hukum. Jadi Tuhan kasih hukum bukan hanya lewat hati nurani saja. Begitu. Tentu nanti belakangan ada hukum Taurat. Ya, ini juga hukum juga. Oke. Kenapa di sini sudah ada hukum? Karena sudah mulai ada sistem. Ya. Misalnya Adam dan Hawa mempersembahkan korban, mengajarkannya kepada Kain dan Habel. Kain dan Habel mempersembahkan korban. Lalu kemudian ternyata Habel mengikuti, Kain tidak mengikuti. Dan karena Kain tidak mengikuti, maka Tuhan tidak berkenan. Berarti ada suatu sistem yang bisa diikutin dan bisa juga tidak diikutin.
Dan kalau tidak diikutin, ada konsekuensinya. Berarti itulah yang dinamakan hukum. Ya. Dan ini mengilustrasikan kehendak Tuhan. Semua hukum yang Tuhan kasih tahu adalah supaya manusia melakukan kehendak Allah. Semua hukum Tuhan itu supaya manusia melakukan kehendak Allah. Memang dari zaman ke zaman sistemnya berubah. Supaya apa? Cocok dengan zaman itu. Relevan. Ya. Karena kalau misalnya zaman Adam dan Hawa atau Kain dan Habel atau Nuh, tidak relevan hukum yang di sini. Karena belum ada bangsa. Ya, belum ada bangsa. Maka buat apa ada persembahan apa gitu, ya, yang 1 tahun sekali gitu untuk bangsa? Itu nggak relevan. Jadi waktu Tuhan kasih satu hukum di satu zaman, itu mengilustrasikan apa yang Tuhan inginkan, atau itu mengilustrasikan bagaimana melakukan kehendak Allah pada zaman itu. Oke. Sampai sini ngerti nggak? Ya. Jadi karena Allah sudah kasih tahu kehendak Allah, yaitu lewat hukum. Barang siapa yang tidak melakukan kehendak Allah, sama dengan melanggar hukum, dan sama dengan berdosa, dan tidak dapat berdalih bahwa dia tidak pernah melakukan dosa. Karena sudah diumumkan hukumnya, sudah ada sistemnya, dan Tuhan sudah kasih tahu kehendak Allah. Nah, itulah persiapan yang penting. Ya. Kenapa ini penting untuk mempersiapkan datangnya Juru Selamat? Waktu Tuhan Yesus di muka bumi, ada sebagian orang yang bersungut-sungut ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap, berbincang-bincang, bahkan menumpang di rumah orang berdosa. Katanya, itu kan orang berdosa. Menurut hukum Taurat itu kita nggak boleh bergaul dengan orang berdosa. Ya, oke. Mazmur 1 ayat 1 lah gitu ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ini Yesus nih. Ya. Makan sama-sama pemungut cukai, orang berdosa. Lalu jawab Tuhan apa? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, ya, tapi orang sakit. Nah, masalahnya orang sakit yang tidak sadar dirinya sakit juga nggak akan datang kepada tabib. Jadi manusia perlu menyadari dirinya berdosa, baru dia mau bertobat. Dia perlu tahu bahwa dia sudah melanggar, baru dia tahu dia harus bertobat. Orang harus tahu dulu bahwa ini ada akibatnya, ya. Baru dia butuh juru selamat. Begitu. Jadi seandainya nih ya, Tuhan tidak kasih hukum, seandainya, kehendak Allah tetap ada nggak? Tetap ada, ya kan? Walaupun Tuhan tidak umumkan, tapi kehendak Allah tetap ada, dan manusia tetap harus melakukannya. Nah, loh, sekarang Tuhan punya kehendak, tetapi manusia tidak bisa melakukan. Bagaimana manusia bisa bertobat? Karena ini adalah salah satu dari kehendak Allah. Bagaimana manusia bisa ingat akan juru selamat? Bagaimana manusia bisa tahu butuh tentang juru selamat kalau tidak tahu kehendak Allah? Oke. Jadi hukum ini adalah salah satu langkah persiapan nanti juru selamat datang. Oke. Baru persiapan.
belum benar-benar juru selamatnya. Karena yang menyelamatkan itu adalah sang juru selamatnya, bukan hukumnya. Ya, hukum, ada hukum, nggak tahu nih mau tulis di mana. Ya, sini. Ya, jadi yang menyelamatkan itu bukan hukumnya. Ini cuma langkah persiapan. Makanya Paulus bilang tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanyalah pengumuman, hanyalah suatu sistem yang kasih tahu kehendak Allah. Lah, cuman kasih tahu kehendak Allah bagaimana bisa menyelamatkan manusia. Begitu. Ya. Toh Paulus juga tambahkan lagi bahwa sudah dikasih tahu kehendak Allah, manusia gagal. Jadi tidak ada hukum yang menyelamatkan manusia karena semua manusia terbukti gagal. Justru malahan katanya karena ada hukumlah maka manusia menyadari dia sudah gagal. Begitu, ya. Oke. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, seandainya manusia, seseorang ya, dengan entah bagaimana, pokoknya bisa melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat dengan sempurna, maka dia diselamatkan atau enggak? Dia butuh juru selamatnya. Seseorang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tunggu. Misalnya Yesus kan dicobai tetapi tidak berdosa kan? Yesus butuh juru selamat atau tidak? Tidak. Lalu kalau misalnya ada seseorang gitu, misalnya Ardi, katakanlah dari masa mudanya sudah melakukan semua hukum dengan tidak ada pengecualian, semuanya dilakukan dengan sempurna, maka Ardi masih perlu juru selamat? Tidak. Kalau berhasil melakukan semua hukum Tuhan, berhasil melaksanakan semua kehendak Allah, masih butuh juru selamatnya? Tidak. Hah? Tidak perlu. Kalau dia berhasil melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, nggak perlu juru selamat. Masih perlu. Kan dia menciptakannya itu Taurat. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Nanti kita plotting. Kalau ada seseorang sejak dia bayi, ini pertanyaan hipotetis saja. Seandainya ada manusia yang berhasil melaksanakan semua kehendak Allah, ya, bukan cuma huruf-huruf dari hukum Taurat loh, tetapi benar-benar mengamalkan hukum yang terutama, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segala akal budimu dan segala jiwamu, segala kekuatanmu, lalu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri dengan sempurna. Dia masih butuh juru selamat nggak? Tidak. Yang bilang masih, angkat tangan, masih butuh juru selamat. Yang bilang tidak perlu lagi. Tidak perlu dia, Pak. Tidak perlu, Pak. Dia kan manusia. Di Matius itu loh, orang anak muda yang kaya seperti Yesus itu loh. Itu kan nggak sempurna. Orang kita itu nggak sempurna. Nggak benar-benar sempurna. Kamu udah tahu hati orang kita itu. Kita tahu tidak ada yang sempurna. Tetapi seandainya ada yang sempurna, seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus perlu juru selamatnya? Tidak. Lalu kalau ada yang sempurna seperti Tuhan Yesus, seandainya dia perlu juru selamatnya? Tidak. Yang bilang masih perlu juru selamat, katakan. Tidak, Pak. Dia tidak perlu juru selamat. Ini ragu-ragu. Tidak, Pak. Tidak perlu. Oke. Makanya saya ini lagi. Saya tanya, masih membutuhkan juru selamat, angkat tangan. Ada yang banyak yang berubah. Yang tidak, yang bilang tidak perlu lagi juru selamat, Pak. Udah bertahun lagi tahan, Pak. Oke. Jadi jawaban yang benarnya adalah tidak, masih perlu. Manusia biasa,
Kenapa? Karena manusia sebelum lahir pun masih di dalam ini kandungan sudah berdosa. Ya, sebelum dia melakukan dosa sudah berdosa. Tapi dari perkataan Bapak seperti Tuhan Yesus. Seandainya dia sempurna melakukan kehendak Allah. Iya, gini loh. Kita harus Oke, ya. Jadi tadi yang saya katakan adalah dia tidak melakukan dosa seperti Tuhan Yesus. Nah, ini. Ya kan? Tidak melakukan, tetapi di dalam dirinya sendiri sudah ada dosa atau belum? Iya. Sudah ada. Dari Adam. Nah, dari Adam. Ya. Jadi di dalam dirinya sudah ada dosa. Kita masih bersama. Betul. Jadi makanya walaupun dia melakukan hukum Taurat dengan sempurna, itu tetap tidak menyelamatkan dia. Iya. Tapi bagaimana kalau ada penginjil yang mengajak anak? Penginjil. Bukan, tinggal di dunia ya. Ya, kita tidak terlalu peduli dengan identitas orang penginjil, gembala, diaken atau apa, ya. Tapi inilah prinsip yang Alkitab ajarkan, bahwa orang yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, manusia, dan di dalamnya adalah kita, itu sudah gagal, itu sudah berdosa, itu sudah akan mati, sudah berada di bawah hukuman. Yohanes 3:18. Kecuali Adam kalau misalnya nggak makan. Kecuali Adam. Budi Jerusalem lagi. Ya. Jangan pintar sekarang. Oke. Karena Adam itu diciptakan dalam kekudusan, sama dengan para malaikat yang tidak jatuh dalam dosa, mereka bukan butuh juru selamat. Ya. Dan malaikat yang jatuh ke dalam dosa juga nggak butuh juru selamat karena mereka memang nggak bisa diselamatkan. Jadi kalau manusia waktu itu Adam dan Hawa, mereka melakukan kehendak Tuhan, maka mereka bukan butuh diselamatkan. Mereka bukan butuh juru selamat. Mereka akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Seandainya. Ya, tadi Pak Dery. Itu juga ayat yang mengatakan orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Itu hukum Taurat gitu. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi kalau tadi mengatakan ada yang sempurna dalam hukum Taurat, jadi dengan ayat itu bisa masuk surga gitu. Itu nyatanya nggak ada yang mampu gitu. Oke, konteksnya bukan itu. Coba lihat ya. Jadi kayaknya tidak cocok. Roma 10 ayat 5 ya. Oke. Bandingkan dengan Imamat 18 ayat 5. Ini kata-kata Musa yang asli. Oke. Apa tulisnya di situ? Jika orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Oke. Lalu bandingkan dengan Nehemia pasal 9 ayat 29.
Ya, tunggu dulu. Yang di perjanjian lama konteksnya begini. Yang di Nehemia 9 ayat 29. Ini waktu itu Tuhan bermaksud untuk menghukum Israel yang telah menyimpang. Ya kan? Dan akhirnya terbukti dengan pengasingan 70 tahun di Babel. Lalu waktu Nehemia lagi ngomong sama orang Yahudi waktu itu, lalu dia mengingatkan mereka bahwa mereka pernah bikin perjanjian dengan Tuhan. Ya. Dan di dalam janji itu, di dalam perjanjian itu, mereka akan melakukan kehendak Tuhan, akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau mereka tidak, maka Tuhan akan menghukum mereka dan akan membunuh mereka. Jadi dalam konteks itulah, kalau mereka hidup di dalam hukum Taurat, maka mereka akan hidup kalau mereka melakukan hukum Taurat. Begitu. Ya, sesuai dengan perjanjian yang sesuai dengan janji Tuhan lah. Maksudnya secara jasmani gitu ya. Jadi kalau oleh bangsa lain dan ya, begitu. Ya, tentu ini adalah bayangan yang rohaninya, ya, yang Roma yang 10 ayat 5 ini yang dikatakan oleh Musa, ini adalah bayangan dari hakikatnya. Jadi kalau seseorang melakukan kehendak Allah, memang akan hidup, diselamatkan. Nah, bayangannya yaitu kalau kamu melakukan hukum Taurat, kamu hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, maka kamu juga akan hidup dengan baik, akan diberkati oleh Tuhan, akan dipelihara oleh Tuhan. Begitu. Tapi ingat, ini adalah bayangannya. Jadi konteksnya adalah itu. Ya. Oke. Ini di Galatia 3 ayat 12. Kenapa? Itu membedakan dasar hukum Taurat dengan iman gitu. Galatia 3 ayat 12. Jadi kita tahu kalau hukum Taurat melakukannya baru hidup, kalau iman enggak. Ya, jadi yang di Galatia ini sedang mengkontraskan apa syarat hidupnya itu. Kan akan hidup kan? Melakukan sama dengan hidup. Nah, ini adalah bayangan. Begitu. Hakikatnya beriman sama dengan hidup. Ini adalah hakikat. Ini adalah bayangan. Begitu. Jadi yang Paulus bilang di Galatia itu, lihat di sini ya. Mana nih? Ya, misalnya pasal 2 ayat 16. Bentar, ada yang lebih ini lagi, bagus lagi. Pasal 3
25. Pasal 3 ayat 25. Katanya, iman itu telah datang, maka kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Jadi hukum ini cuma penuntun. Ini penuntun, bayangan doang nih. Penuntun, ya. Jadi iman yang adalah hakikat itu yang sebenarnya harus dilakukan gitu. Kalau kamu cuma melakukan hukum, melakukan penuntunnya, maka itu baru bayangannya saja. Tetapi menurut pasal 325 yang katanya, ya, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Ya, terus ayat 26-nya, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya, melakukan hukum. Ini kamu menjadi orang Yahudi atau menjadi anak Allah dalam melakukan ininya gitu. Ya. Tetapi anak Allah yang sesungguhnya adalah sebenarnya melakukan hakikatnya. Begitu. Itu yang mau dikatakan di situ. Itu ayat 25 aja imannya iman mengenai apa? Sekarang iman itu telah datang. Iman itu artinya konteksnya apa? Imannya mengacu ke Yesus atau pengertian yang benar atau gimana, atau hakikat? Iya. Jadi ini ya. Tadi ayat 23 aja juga lebih jelas. misalnya pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 2. Ya, mulai dari ayat 1 sih. Ini mulai dijelaskan. Pasal 3 ayat 1. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang? Ini lagi ngomong tentang iman tentang Yesus Kristus. Ayat 2-nya, adakah kamu menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau imannya karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi iman yang dimaksud adalah percaya kepada pemberitaan Injil. Oke. Terus ayat 5-nya, ya. Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Terus di ayat 6, waktu Abraham diperhitungkan benar karena percaya kepada pemberitaan Injil. Ayat 7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman itu ya. Jadi dari pasal 3 ini semuanya lagi ngomongin tentang Injil Yesus Kristus. Iman yang dimaksud adalah Injil Yesus Kristus. Iman kepada Injil Yesus Kristus. Oke? Pak, Ya. kalau misalnya orang bertanya sama bagaimana kita jawabnya, apakah kita masih beriman pada saat Yesus datang atau di surga begitu? Di surga? Masih beriman begitu. Tapi Tidak. Tapi di surga bukan beriman yang bersifat pengharapan akan Iya, betul. Yesus datang. Betul. Karena kita tahu kan definisi dari iman itu kan percaya. Iya. Karena ada orang yang berkata tidak ada iman lagi di surga begitu. Lalu kita tidak percaya lagi kepada Yesus. Bukan tidak percaya, Hilang iman katanya. tetapi pengharapan kita sudah digenapi. Tapi maksudnya boleh nggak kita menjelaskan definisi iman yang bersifat mengharapkan sesuatu yang belum kelihatan? Itu yang sudah tidak ada. Yang tidak adanya, yang adanya berarti masih ada di surga yang maksudnya itu Iman yang mempercayai, iman yang bersandar kepada Yesus masih ada. karena saya dengar kemarin dari penjelasan teman di sini katanya di surga nggak ada iman lagi gitu. Ya. Jadi tanpa iman nanti kita tidak berkenan seperti itu kepada Allah kalau begitu nanti di surga. Jadi iman yang pengharapan yang dimaksud, yang tidak ada lagi. Ya. Kan ketika Tuhan menciptakan makhluk sendiri kan, berarti dia menguji Adam dan Hawa, menguji Adam. Dan saya kurang mengerti atau memahami dengan hal ini. Dia menciptakan malaikat juga kan, dia menciptakan malaikat.
dalam pemahaman saya, dalam pemikiran saya, pasti ketika dia ciptakan malaikat pasti dia uji juga. Dia apa? Menguji Nah, malaikat. Nah, Ya, terus? nggak mungkin dia ciptakan makhluk itu yang dua ini tanpa dia uji terlebih dahulu. Karena yang kedua ini sama-sama memiliki dan kehendak bebas, hati nurani dan ini akal budi, sama-sama mereka memiliki. Dan tentu ketika dia uji Adam, tentu malaikat juga dia suka dia uji. Bagaimana dengan ini? Ya oke. Jadi bagaimana contohnya berarti ada kesempatan kepada malaikat juga Pak? Enggak. Untuk bertobat. Kenapa? Karena itu termasuk pengujian. Terus kalau diuji harus ada remedial gitu. Udah kan? Begini maksud saya Pak. Begini kan di dunia ini kan manusia ditempatkan di dunia itu sedangkan Iya, intinya begini. Kalau misalnya seandainya Tuhan menguji malaikat dan ujian itu datang dalam bentuk kesempatan. Ya, sama seperti Adam dan Hawa dikasih kesempatan taat atau tidak taat. Ya. Maka malaikat juga dikasih kesempatan. Dan rupanya ada satu yang menggunakan kesempatan itu untuk tidak taat. Dan itu menyeret sepertiga malaikat lainnya, sehingga mereka juga ikut tidak taat. Tetapi itu sekaligus menguji 2/3 yang lain, sehingga terujilah bahwa mereka taat. Tetapi kondisi waktu mereka diuji itu adalah dalam kesempurnaan, di mana mereka tidak ditipu oleh siapa-siapa. Makanya tidak ada remedial. Beda dengan Adam dan Hawa yang waktu ujian dikasih pilihan ganda, lalu iblis yang sengaja goyang-goyang tangannya, gitu kan? Udah mau pilih yang benar nih, terus iblis yang bilang, yang benar yakin kamu, gitu kan? Akhirnya manusia jadi ragu-ragu, gitu. Terus iblis bilang yang benar bukan yang itu, yang benar yang itu, nih yang ini. Padahal salah. Makanya Tuhan kasih remedial. Yaudah, ujian ulang. Berarti yang sisanya malaikat yang di surga bisa saja masih bisa jadi. Nggak bisa, karena mereka sudah lulus ujian. Kalau kamu lulus masih mau diuji nggak? Ya, Pak Dery. Mengenai Yuhanes 12 itu Pak, agak bingung Pak. Artinya apakah ini berbicara masa yang nanti, atau ini bicara pada saat malaikat ini jatuh gitu Pak, yang mana ada perempuan yang berselubungkan matahari, ada 12 bintang. Lalu dikatakan di situ apakah bersama di langit dan purnaga merah pada besar, terus itu menyeret ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang. Lalu ada peperangan di sorga, katanya Michael, seseorang kayak lawan naga itu. Nah dia tampaknya mereka tidak lagi mendapat tempat di sorga gitu Pak. Jadi awal kayaknya ini bicara nanti gitu, tapi sebenarnya bicara yang di awal itu gimana Pak? Di Wahyu 12 Pak. Ini sebenarnya nggak berhubungan ya. Jadi ini kan harusnya di eksegesis kitab Wahyu. Jadi yang kita baca di Wahyu ini, misalnya ayat 7-nya segala macam ya, sebelumnya juga itu terjadi sebelumnya gitu. Ya. Jadi menceritakan apa yang dulu terjadi. Ini mengenai 12 bintang itu Pak, seperti mengacu ke Israel itu gimana Pak? Iya, kenapa? Israel ya. Orang lahir kan gitu Pak. Aha. Jadi soalnya kayaknya nanti bicaranya ini. Ya ini kan tanda. Ini kan tanda. Ya, jadi waktu di ayat 3 udah dibilang tampaklah suatu tanda yang lain. Begitu. Jadi ada kisah gitu. Pak, sekali lagi Pak.
Maaf ya. Ada hubungan nggak dengan ini kita, topik kita? Karena kalau enggak ini nggak selesai-selesai. Ada kejar tulang. Ini yang saya kurang mengerti, berarti yang saya tanyakan tadi Pak ya, kalau memang malaikat tadi ada yang kalau diuji sempurna, berarti contohnya kalau manusia tidak memakan, Adam dan Hawa tidak memakan buah pohon itu, lalu nanti keturunan atau ketujuh ke-8 memakan buah pohon tersebut, maka Adam dan Hawa sampai keturunan ke-7 itu adalah orang yang kudus dan tidak akan diuji lagi. Bisa jadi. Berarti Tuhan Yesus mati. Saya nggak tahu apakah iblis akan coba terus apa enggak, kan saya nggak tahu. Oke. Jadi saya tidak tahu. Ujiannya satu kali, soalnya cuma satu atau soalnya ada banyak gitu. Saya nggak tahu. Tuhan Yesus saja diuji sampai 3 kali. Udah sekali, oke, terus dibawa lagi ke gunung yang tinggi kan, ke hubungan baik Allah. Terus udah lulus, dibawa lagi. Tuhan Yesus saja diuji 3 kali. Siapa tahu? Nggak tahu lah. Intinya saya nggak tahu. Alkitab nggak bilang. Sampai mana sih kita tadi? Pentingnya persiapan datangnya juru selamat itu Bang. Ya oke lah. Tadi Roma ini ya juga menyimpang sedikit. Perlu Pak jelaskan hukum Taurat itu mengumumkan untuk menyelamatkan. Hah? Sampai di situ. Hukum Taurat itu mengumumkan terus bukan untuk menyelamatkan. Ya, oke. Ini ya. Jadi hukum ini berkembang ya. Hukum ini berkembang sesuai dengan zamannya. Tapi ternyata hukumnya semuanya selalu mengenai melakukan kehendak Allah. Selalu, mau di zaman sebelum kejatuhan, sesudah kejatuhan, sesudah Nuh, Musa, kemudian Yohanes Pembaptis, ya, semuanya ada hukumnya. Dan semuanya adalah mengenai melakukan kehendak Allah. Nah, kenapa hukumnya berubah-ubah? Apakah kehendak Allahnya berubah-ubah? Tidak. Ternyata tidak. Ya. Apakah kehendak Allah waktu penciptaan berbeda dengan kehendak Allah di sini, zaman kita sekarang? Sama. Ya. Kehendak Tuhan zaman dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya sama. Lalu apanya yang berubah? Kenapa hukumnya berubah? Waktu Tuhan ditanya, apa sih hukum yang terutama? Tuhan Yesus kan jawab, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi itu berubah nggak dari sini sampai sekarang? Tidak kan? Ya. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi itu tidak berubah. Bagaimana dengan mengasihi manusia seperti dirimu sendiri? Berubah nggak? Enggak kan? Jadi semua hukum, contohnya yang paling kompleks kan kita dapatnya hukum Taurat. Hukum Taurat, semua hukum Taurat itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Semuanya. Di Perjanjian Baru juga sama. Jadi waktu di Perjanjian Lama dikasih peraturan ini itu, sebenarnya Tuhan mau manusia bukan cuma melakukan huruf-hurufnya saja. Misalnya 3 kali setahun harus pergi ke Yerusalem. Oke, ya udah,
karena disuruh saya pergi. Tapi sampai di situ saya mau tidur aja. Sampai di situ saya mau petualangan lah, saya mau cari apa gitu. Ada gunanya nggak datang ke Yerusalem? Nggak ada kan? Datang ke Yerusalem, disuruh berdiri. Nanti imam makan ini, bikin upacara segala macam. Kamu mesti menyaksikan. Ya udah saya berdiri. Tapi berdiri di situ apakah melakukan kehendak Allah? Belum tentu. Jadi semua hukum itu kalau dipelajari maka sebenarnya sama dengan mempelajari kehendak Allah. Dari hukum itulah kita tahu, oh Tuhan mau saya ngapain. Hanya saja itu dibungkus di dalam kata-kata dan peraturan-peraturan yang cocok untuk zaman itu. Ya, dibungkus di dalam konteks zaman itu. Tetapi di balik huruf-hurufnya itu ada maksud yang Tuhan inginkan. Makanya waktu Tuhan kasih hukum Sabat, lalu kemudian diimplementasikan dengan cara yang berbelit-belit oleh orang Farisi, sampai akhirnya Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang pada hari Sabat pun tidak boleh. Jadi Tuhan Yesus menegur mereka, ini kamu bukannya melakukan kebaikan, ya, diperbolehkan atau tidak berbuat baik pada hari Sabat. Ini jadi membuat kita berpikir, jadi sebenarnya Tuhan kasih peraturan hari Sabat itu bukan supaya manusia diem jadi patung gitu. Oke, nggak boleh bekerja, maka saya harus duduk di situ. Ya. Mau jalan ke situ, oh nggak bisa jalan karena saya harus tetap di tempat. Bukan, rupanya maksud Tuhan bukan itu. Ya, rupanya Tuhan punya maksud. Kenapa ada satu hari yang untuk istirahat dari pekerjaan? Rupanya Tuhan ada maksud. Kenapa ada satu hari di mana orang merenungkan perintah-perintah Tuhan? Rupanya Tuhan punya maksud. Jadi dengan mempelajari maksud di balik hukum Taurat, kita mendapat prinsip-prinsip, yaitu kehendak Allah. Dan ini berlaku sepanjang zaman. Itulah sebabnya ketika Kain melakukan kesalahan, karena dia nggak ngerti, maka dia marah. Ya, kenapa saya dipersalahkan? Toh saya profesinya adalah petani, mempersembahkan hasil pekerjaan saya. Nggak salah dong. Makanya dia marah. Makanya dia merasa Tuhan tidak adil. Tuhan pilih kasih. Karena dia tidak mengerti kehendak Allahnya. Dia pikir kehendak Allah adalah kasih persembahan seolah-olah ini upeti. Seolah-olah Tuhan butuh makan atau apa. Nggak tahu lah apa yang di dalam pikiran Kain. Makanya karena kesalahan itu dia, karena tidak paham, dia marah. Makanya dia bikin kesalahan karena nggak paham. Nah, maunya Tuhan itu kalau dikasih hukum, itu kita pahami maksudnya apa. Begitu. Ya. Dan ini kalau sudah berlaku dari zamannya Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Nuh, Abraham, Musa, sampai hari ini juga sama. Makanya di dalam perjanjian baru nggak ada lagi semua yang simbolik ini ya. Simbolik. Karena apa? Karena menyembah Tuhan udah nggak perlu lagi pakai simbolik ini. Simbolik ini adalah konteksnya zaman itu. Sedangkan yang sekarang adalah kita cukup melakukan kehendak Allahnya. Inilah yang Tuhan Yesus bilang sama perempuan Samaria itu. Akan tiba saatnya dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah Allah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran.
Ya, jadi bukan perlu melakukan ininya, karena ini cuman simboliknya, cuman bayangannya, cuman penuntunnya. Yang Tuhan mau adalah memahami ininya. Jadi cukup kita melakukan kehendak Allahnya. Nah, ingat bahwa ini semua hukum itu selalu dibungkus di dalam konteksnya. Nah, hari ini kita masih perlu nggak hukum yang dibungkus dalam konteks? Jawabannya adalah tidak perlu lagi. Karena hukum kita adalah ini, melakukan kehendak Allah. Dan ini selalu sama mau konteks manapun. Konteks manapun selalu melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah di sini, 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 semuanya melakukan kehendak Allah. Makanya nggak perlu lagi dibungkus pakai, oh kamu harus datang kebaktian ya. Datang kebaktian itu sudah termasuk di dalam melakukan kehendak Allah. Harus rajin baca Alkitab ya. Itu sudah termasuk di dalam ini. Harus kasih persembahannya, itu sudah termasuk di sini. Jadi nggak usah disebut lagi. Ya, zaman dulu mesti disebut. Mesti ya 3 kali setahun. Hari rayanya ini segala macam. Nanti kamu sampai di Yerusalem mesti bikin ini, mesti bawa persembahan ini. Nggak boleh datang ke jemaat Tuhan tanpa membawa persembahan. Kalau kamu kaya kasihnya ini, kalau sedang kasihnya ini, kalau miskin kasihnya ini. Zaman dulu perlu. Zaman sekarang nggak usah. Kasih sesuai dengan kerelaan hati, sesuai dengan berkat yang Tuhan kasih sama kamu. Itulah yang ininya, itulah hakikatnya. Nggak usah lagi disebut-sebut. Begitu. Ya. Oke, paham ya? Ada yang mau tanya? Sampai habis ini. Ganti. Baru satu nih, masih ada yang B. Tinggal setengah jam. Gak apa-apa, bisa. Ada yang mau ditanya? Hah? Ada? Nggak ada, oke, lanjut. Ini nanti kalau saya ingat apa lagi, terus saya balik ke sini lagi. Memberi nubuatan. Itu tadi apa yang berubah? Zamannya. Iya, konteksnya. Konteksnya. Nah, konteksnya yang berubah. Kan hukum selalu dibungkus dalam kata-kata yang sesuai dengan konteks zaman itu. Ya, kalau Kain dan Habel konteksnya ya cuma bikin altar sederhana lalu kemudian sembelih domba. Maka kata-katanya ya cuma itu doang. Tapi kalau sudah jadi bangsa maka konteksnya sudah berubah. Nah kalau di sini maka konteksnya berubah lagi. Ya. Memberi nubuatan. Jadi selain Tuhan siapkan suatu hukum yang akan menjadi penuntun manusia, yang akan kasih tahu manusia sudah berdosa, bahwa dia butuh juru selamat, dia butuh bertobat dan lain sebagainya, Tuhan kasih hal yang lain, yaitu satu gambaran. Ya, Tuhan kasih preview, ini gambaran. Yaitu akan juru selamatnya. Oke. Tuhan kasih gambaran ini itu sudah sejak waktu Tuhan hukum manusia dan hukum ular. Ya, waktu itu katanya nanti akan ada keturunan wanita. Lalu kemudian akan meremukkan kepala ular. Maafkan tulisan saya yang jelek. Meremukkan kepala ular, ini adalah nubuatannya. Oke, pokoknya nanti ada keturunan wanita, maksudnya juru selamat. Dan apa yang juru selamat akan lakukan? Akan meremukkan kepala ular. Siapa ular ini? Barusan saja dihukum gitu.
tapi bukan yang melata. Oke. Jadi intinya akan mengalahkan dosa, maut. Jadi ini merupakan gambaran akan juru selamat. Ya. Gambaran akan juru selamat. Lalu kemudian Nuh dikasih tahu bahwa akan ada air bah. Ini gambaran akan penghakiman sekaligus keselamatan dalam bahtera. Ya, sudah dikasih tahu bahwa Tuhan mau menyelamatkan Nuh sekeluarga di dalam bahtera. Tuhan sudah kasih tahu Nuh duluan. Ya, seluruh dunia ini akan dihapuskan kecuali kamu. Kamu yang akan diselamatkan. Jadi itu mengilustrasikan bahwa ada penghakiman dan ada keselamatan. Itu gambaran akan juru selamat juga. Pokoknya setiap kali nubuatan yang Tuhan kasih tahu tentang juru selamat itu merupakan gambaran yang akan dilakukan juru selamat. Intinya gitu. Ya, dengan suatu cara, dengan dari sudut pandang ini segala macam makin ditambah-tambahkan terus supaya gambaran akan juru selamatnya makin lengkap, makin lengkap, makin lengkap. Oke. Kenapa ini penting? Jadi yang namanya iman itu kan percaya ya. Itu harus punya landasan. Kalau iman tidak punya landasan, itu sudah pernah kita bahas, namanya iman buta. Percaya membabi buta. Saya juga nggak tahu kenapa bahasa Indonesia bilangnya membabi buta. Memangnya babi buta? Ya kalau babi buta kenapa gitu kan? Emang di sini pernah ada yang ini melihat babi buta? Saya nggak pernah. Kalau babi timpang banyak Pak. Hah? Kalau babi timpang. Itu babi timpang banyak betul. Tapi babi yang buta saya belum pernah lihat. Anjing yang buta saya pernah lihat. Kucing yang buta saya pernah lihat. Babi yang buta saya belum pernah lihat. Kalau pecah sebelah aman ya. Jadi iman itu harus punya dasar supaya dia jadi iman gitu. Ya. Tanpa adanya dasar, dia bukan iman. Dia adalah fantasi, imajinasi. Itu karena nggak ada dasarnya. Jadi supaya manusia bisa beriman, maka harus dikasih sesuatu, suatu barang, suatu gambaran untuk diimani. Ya, belum datang karena yang diimaninya itu belum datang. Tetapi butuh sesuatu nih untuk diimani. Kalau kita kan hari ini sekarang udah bisa mengimani juru selamat karena kita melihat ke belakang. Ya, kita bisa percaya bahwa Yesus yang sudah datang itu nanti akan membela kita di pengadilan. Tapi itu Yesusnya sudah datang. Itu pun masih iman, masih mengharapkan karena nanti akan datang. Tetapi waktu di sini ini masih belum ada sama sekali. Belum ada gambaran apapun. Makanya Tuhan kasih yang pertama ini. Ada gambaran begini. Ada gambaran begini. Semua itu menjadi fondasi. Ya, fondasi untuk imannya. Ya. Dan nubuatan-nubuatan ini Tuhan kasih dengan cara sedemikian hebat sekali. Dia digenapi. Semuanya digenapi. Kokoh, benar, tidak ada yang retak. Tidak ada yang ternyata kopong, kosong. Sehingga landasannya
menjadi teguh. Ya. Sekalipun saat ini kita masih beriman bahwa nanti akan datang keselamatan kita, tapi karena nubuatan-nubuatan yang sebelumnya dikasih di sini, semuanya ternyata benar, maka kita punya iman yang kokoh. Iman mereka dulu bisa kokoh, iman kita hari ini bisa kokoh. Oke. Ya, oleh sebab itu ini adalah satu bagian yang sangat penting dari persiapan yang Tuhan bikin. Juru selamatnya belum datang aja, Tuhan udah kasih persiapan. Ya, untuk menjadi landasan. Dan ini adalah semua firman Tuhan. Makanya iman kita selalu dilandaskan kepada firman Tuhan. Kadang-kadang dalam bentuk nubuatan. Nah, bukan cuman sekedar memberitahukan masa depan, karena nubuatan kasih tahu masa depan yang terbukti. Tetapi Tuhan juga memberikan nubuatan dengan cara yang sedemikian hebat sekali, sehingga dengan mempelajarinya kita tahu kehendak Allah. Ya, mempelajari ini, misalnya Nuh, akan ada air bah, mesti bikin bahtera. Berarti kehendak Tuhan adalah sebenarnya apa? Kehendak Tuhan adalah kamu mesti beriman kayak Nuh, baru bisa masuk bahtera. Itu kalau kita mempelajarinya, rupanya kehendak Tuhan adalah saya harus beriman seperti Nuh. Karena Nuh lah yang mendapat kasih karunia di mata Allah. Apa yang membuat Nuh mendapat kasih karunia? Bukan karena kehebatan Nuh, bukan karena, walaupun Nuh disebut orang yang benar pada zamannya, tidak bercela, tetapi rupanya yang membuat dia mendapat kasih karunia adalah imannya. Jadi mempelajari ini. Nah, sama, semua nubuatan-nubuatan ini Tuhan kasih tahu ini, Tuhan kasih tahu itu. Sebenarnya Tuhan kasih tahu dengan cara yang menyingkapkan kehendaknya, menyingkapkan karakter Allah. Ya, ini melakukan kehendak Allah ini intinya adalah menjadi selaras dengan sifat-sifat Allah. Jadi dengan nubuatan ini menunjukkan sifat Allah, kita jadi tahu, oh saya mesti kayak gitu. Ya. Karena nubuatan ini memberikan gambaran tentang Allah. Berarti saya harus seperti gambaran ini, yang sifatnya begini, sifatnya begitu. Ini sifat Allah. Jadi nubuatan dan hukum ini bekerja bersama-sama untuk membuat manusia menjadi selaras dengan sifat Allah dan melakukan kehendak Allah. Dan inilah persiapan yang paling baik supaya nanti ketika manusia bisa bertobat. Kalau mereka tahu kehendak Allah. Kalau manusia berbalik arah ke sifat Allah. Karena bertobat kan balik arah kan ya. Ini namanya tobat. Jadi yang tadinya arah ke sini harus ke arah sebaliknya. Nah, kalau ke sini dosa, maka arah sini adalah kehendak Allah. Jadi manusia harus tahu tentang kehendak Allah, baru bisa balik arah ke kehendak Allah. Kalau manusia nggak tahu kehendak Allah ini, maka ketika manusia mau berbalik, baliknya begini, 180 derajat. Bukan.
360 derajat. Ya, karena nggak tahu kehendak Allah. Karena nggak tahu kehendak Allah, nggak tahu mesti bertobat jadi kayak gimana. Jadi ini adalah sangat penting sekali. Ini adalah persiapan yang Tuhan bikin sebelum juru selamatnya datang. Makanya Tuhan tidak segera langsung pada saat kejatuhan itu, Tuhan langsung kirim juru selamatnya. Tuhan siapin dulu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ada Pak, saya masih penasaran loh Pak. Kan sekarang sudah sudah juru selamat gitu kan Pak. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukan simbolik itu? Apakah simboliknya itu Tuhan masih menerima simbolik apa yang mereka lakukan itu atau bagaimana ya Pak? Ya. Jadi gini. Simbol kan cuma gambaran ya. Simbol itu sesuatu yang menunjuk kepada juru selamat. Jadi pada dasarnya ini nggak mungkin sesuatu yang buruk, bener kan? Nggak mungkin Tuhan pakai sesuatu yang buruk untuk menggambarkan juru selamat. Karena juru selamat itu baik, juru selamat itu benar, juru selamat itu sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat Allah. Berarti kalau kita mau melakukan, kalau kita mau sesuai dengan sifat-sifat Allah, maka kita melakukan sesuatu yang baik. Jadi kalau hari ini seseorang melakukan sesuatu yang sifatnya yang dulu sifatnya simbolik, misalnya istirahat pada hari Sabat. Ya, ini tidak buruk. Karena dari dulu nggak buruk. Kenapa tiba-tiba di sini jadi buruk? Nggak buruk. Ya. Tetapi kenapa? Kenapa dulu waktu itu Tuhan kasih itu? Karena dulu dalam konteks waktu itu perlu suatu gambaran. Nah, sekarang sudah tidak perlu lagi gambaran di zaman ini. Nah, ini ke depan udah pakai hakikat. Tuhan lebih mau kita melakukan hakikatnya daripada cuma gambaran. Jadi kalau orang belum mengerti hakikatnya, maka dia tersisa apa? Tersisa ini kan, gambarannya doang, simbolnya doang. Kalau dia sudah punya hakikatnya, pasti dia melakukan hakikatnya. Justru dia melakukan simbolnya adalah karena tidak punya hakikatnya. Oke, misalnya Kak Striani udah punya kesayangan belum? Makanya orang kesayangan. Sudah. Lalu kemudian terpisah jarak yang jauh. Oh iya, rindu kan? Jadi akhirnya dilihatin terus nih. Di sini, waduh dilihatin terus. Dilihat terus ya kan? Setiap update segala macam kan, dilihat. Tapi ini kan cuman gambar. Betul kan? Cuman gambar dan nggak ada pilihan. Karena orangnya jauh. Nggak ada pilihan. Nah sekarang kalau orangnya sudah dekat, terus kamu masih begini-gini, gitu ya. Jadi orang pakai simbolnya itu, ya karena belum datang juru selamatnya, hakikatnya belum ada.
Nah, kalau hari ini dia masih pakai simbol, berarti dia masih belum dapat hakikatnya. Makanya masih pakai simbol. Gitu. Oke, jadi itu jawabannya. Kenapa orang masih pakai simbol? Karena belum dapat dia. Seandainya dia sudah temukan hakikatnya ini, maka dia akan melakukan hakikat. Oke, ini yang online ini ada yang tanya kayak saya dari tadi nggak? Sorry, nggak ada. Ini apa? Saking serunya mengikuti mungkin. Ya. Kemudian tambah ini kalau benar-benar simbol yang memang sudah bapak lagi sekarang. Tapi mereka yang mempercayai sahabat itu mereka katakan itu bukan simbol. Intinya ketika diberikan perintah ini adalah 6 hari Allah bekerja menciptakan bumi dan demikian pula engkau gitu. Jadi ini perintahnya sebenarnya bukan simbol, itu bahasa seperti itu. Oke, jadi mereka bilang 6 hari bekerja, 1 hari beristirahat itu bukan simbol. Jadi maksud mereka Tuhan Allah itu beristirahat sampai sekarang. Atau Tuhan juga kerja 6 hari, istirahat sehari sampai sekarang. Maksud mereka apa? Ya kan? Kalau mereka bilang, oke, sama seperti Tuhan kerja 6 hari, istirahat 1 hari, kamu juga. Berarti saya juga bisa bilang, kalau gitu sama seperti saya kerja 6 hari, istirahat 1 hari, Tuhan juga harus sampai sekarang kerja 6 hari, lalu istirahat sehari. Gawat itu, pada hari Tuhan istirahat, seluruh alam semesta ini ambruk. Tuhan bilang kepada orang Farisi, dari dulu Bapak bekerja dan sampai sekarang aku juga bekerja. Dan lalu mereka mau melempari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Jadi kata-kata Tuhan Yesus itu bahwa Bapa bekerja dari dulu sampai sekarang, berarti bahwa Allah tidak pernah beristirahat. Tuhan hanya beristirahat dari pekerjaannya menciptakan. Berarti yang dijadikan patokan bahwa bekerja 6 hari, istirahat 1 hari itu, artinya istirahatnya itu sudah seterusnya. Nah, sahabat kita ini seterusnya apa enggak? Enggak. Sahabat kita ini cuma sehari, habis itu 6 hari lagi. Terus sahabat sehari lagi. Terus 6 hari lagi. Berarti sahabat yang ini cuma melambangkan dari sahabat Tuhan yang udah seterusnya itu. Masa bilang bukan lambang lagi? Polanya aja, Pak. Makanya polanya itu melambangkan begitu. Oke? Ya, yang mengenai nubuatan ini ada pertanyaan nggak? Ngerti ya? Udah, moga-moga jelas. Nah, ya udah capek saya. Lelah. Haus. Minggu depan ini masih ada ini. Kalau kalian lihat di diktat kalian outline-nya, masih ada banyak ya tentang inkarnasi. Nah, ini kan persiapan nih, ini persiapan. Nanti minggu depan kita akan lihat waktu Tuhan benar-benar datang, inkarnasinya. Oke, untuk teman-teman yang online, kalian juga masih boleh bertanya. Intinya sebenarnya siapapun masih boleh bertanya di grup WA. Langsung saja tuliskan pertanyaannya. Nanti kalau saya nggak lihat-lihat gitu, yang lain bisa ingetin, Pak, lihat itu di grup. Ya. Oke, kita berdoa dulu deh.
Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu. Kami banyak harus belajar dan harus mencocokkan segala sesuatu dengan firman Tuhan, dan kami butuh hikmat. Mohon Kau yang tambahkan kami, karena kami tahu Engkau sangat mengasihi orang yang mau mempelajari firman Tuhan dan yang meminta hikmat daripada-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Engkau yang melihat hati kami dan memberikan apa yang kami minta, yaitu pengetahuan akan kebenaran. Dan kami akan pakai kebenaran itu untuk kami ajarkan kepada orang lain. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak.